Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Hack the Box Cyber Apocalypse 2023 tentang threat source. Yang mana di sini kita akan membahas tentang di bagian keamanan yaitu di server side dan di client side. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan pada server side dan client side pada beberapa aplikasi, terutama di manakah code ini berjalan dan yang mana juga disebut dengan backend atau disebut dengan server side dan front end, yaitu disebut dengan client side. Pada server side atau istilahnya backend, ini aplikasi yang atau aktivitas yang terjadi pada server. Beberapa contoh adalah interaksi pada database, kemudian proses login, push notification, dan sebagainya. Kemudian ada kelebihannya dari aplikasi yang berjalan dari client side, yaitu user atau end user, si pengguna dari webnya, itu tidak mengetahui proses yang terjadi, sehingga ini aman untuk memproses password, contohnya seperti password database. Nggak mungkin ya password database itu dikirimkan ke browser milik user gitu ya. Jadi itu semua diproses di client. Credential, username, password dari database itu disimpan di dalam satu konfigurasi file di dalam server, kemudian diproses. Dan namun ada kekurangannya di sini, yaitu kebutuhan resource yang tinggi karena kita harus menaikkan kebutuhan resource dari servernya, misalkan dari RAM 2 GB menjadi RAM 4 GB gitu ya, atau satu prosesor menjadi dua prosesor apabila request itu semakin besar. Kemudian menimbulkan cost yang lebih besar, bukan dari segi uangnya saja, tapi dari waktu user. Jadi waktu si user ini dihitung cost, waktu user untuk mengakses sebuah resource itu apabila kodenya itu running di server itu membutuhkan waktu yang besar. Dan kemudian di sebelahnya ada client side, yaitu potongan code atau aktivitas itu yang berjalan pada sisi user. Contohnya browser atau aplikasi smartphone milik user. Dan juga di sini ada elemen-elemen yang bisa terlihat dari user nih, biasanya diproses secara client side, yaitu teks, gambar, user interface, dan sebagainya. Kadang juga ada script ya, menggunakan JavaScript yang berjalan pada sisi user. Nah, untuk membedakan antara server side dengan client side, kita bisa mengikuti challenge dari Hack the Box Cyber Apocalypse CTF tentang threat source ini. Yuk kita bahas. Jadi ini adalah bentukan dari Cyber Apocalypse CTF. Buat teman-teman yang sudah mengikuti, pasti teman-teman tahu UI seperti ini. Eh, Topik yang akan kita bahas di Trap Source di sini nggak sengaja kita udah solve buat tantangan ini. Padahal ini adalah akun untuk ini ya, karena kita harus mengulang videonya. Audionya kemarin kurang bagus. Jadi kita akan selesaikan ini pada audio yang lebih bagus ya, video saat ini. Kita lihat dari trap source ini sebuah challenge 300 poin, difficulty-nya itu sangat mudah ya, very easy. Dan di sini teman-teman akan belajar bagaimana perbedaan antara client side dan server side. Perbedaan antara bagian security pada front end dan back end. Kita spawn dari Docker-nya. Setelah itu teman-teman udah dapat alamat IP ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum mengikuti challenge ini, kemudian tidak bisa mengakses challenge ini, kalau misalkan kita ada info, kita akan update di kolom deskripsi cara untuk mengakses challenge atau tantangan dari Trap Source ini. Tapi untuk saat ini, sampai hari ini, sampai video ini dibuat, itu belum ada informasi. Jadi bagaimana cara mengaksesnya kembali, ya teman-teman mau nggak mau harus mengikuti CTF-nya gitu. Jadi ini ya untuk IP address dan portnya. Kita akan masuk ke sini, ke dalam IP address yang udah yang udah diberikan. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih cara ini bekerja dan apa perbedaan antara server side dan client side. Di sini ada locker dengan maksimal karakter itu 8 karakter. Kemudian kita harus menebak password dari locker tersebut. Nah, hal pertama ya, di sisi web security juga, hal pertama yang sebaiknya kita lakukan adalah kita melihat page source atau kita melihat dari source code dari
layanan markup language HTML, CSS, ataupun JavaScript yang berjalan pada sisi klien, yaitu ada client side. Nah, ini kita bisa lihat pada view page source. Pada bagian view page source ini, kita bisa melihat ya, ini potongan kode HTML-nya. Gitu ya, potongan kode HTML, di sini ada HTML, kemudian style sheet-nya yang digunakan itu di mana saja. Kita bisa akses ya ini. Kita bisa new tab gitu ya. Kemudian kita bisa lihat, oh gimana sih caranya desainnya gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian juga di sini ada beberapa potongan CSS lainnya. Ini ya ternyata di sini menggunakan Bootstrap. Semoga aku nggak salah ya karena aku bukan front end developer jadi mungkin teman-teman lebih tahu. Yang berbahaya adalah ketika ada sebuah logic yang berjalan pada client side dan di sana terdapat sebuah password, kode, atau API key. Karena semua hal yang berjalan pada client side itu kita bisa lihat source-nya gitu ya. Jadi kita bisa tahu di sini correct pin-nya adalah 8291 gitu ya. Nanti kita akan coba untuk mendapatkan flag-nya. Tapi di sini kita udah dapetin ya untuk passcode-nya ya. Kira-kira itu passcode-nya. Kemudian kita explore dulu untuk yang lain. Di sini juga ada beberapa ya. Ini dari markup language-nya, button-nya ya. Ini button untuk nomor 1 sampai 9 gitu ya. Kemudian di sini juga ada script ya, script. Di sini ada static JS, script JS gitu ya. Kita bisa buka ini pada tab baru dan ternyata di sini ada JavaScript ya. JavaScript ini berjalan juga di sisi klien gitu. Jadi yang contoh yang baik adalah di sini ya. Jadi misalkan kita ingin setelah berhasil mendapatkan PIN-nya, itu kita akan melakukan post request ke dalam sebuah layanan namanya Flag gitu ya. Flag. Mungkin ini juga bisa kita lakukan dengan menggunakan Burp Suite gitu ya. Kita bisa langsung request ke slash flag-nya atau kita bisa coba di sini slash flag gitu ya. Tapi kayak karena itu post request kita nggak bisa langsung ini ya. Nah ini method not allow. Kita mungkin membutuhkan Burpsuite untuk melakukannya gitu ya. Jadi ini berjalan di flag-nya itu disimpan di sisi server. Artinya kita harus mengambil di server flag-nya ini gitu ya. Tapi di sini pin-nya itu disimpan atau berjalan pada sisi klien gitu ya. Jadi untuk logika untuk menemukan benar salahnya PIN tersebut itu berjalan di sisi klien dan ini sangat berbahaya. Sebagai contoh di dunia nyata kita bisa menemukan contohnya Google API Key yang dipakai untuk Google Map. Itu banyak sekali ya layanan-layanan di luar sana saat kita melakukan bug bounty hunting. Oh di sini ada Google API Key-nya gitu ya. Kita bisa ambil Google API Key-nya, kemudian ternyata ini kalau misalkan dieksploitasi, itu bisa merugikan sana. Karena kita bisa request dalam jumlah besar, kemudian membuat billing-nya sana itu menumpuk. Atau kita juga, ya istilahnya kita juga bisa login juga ke Google Map API mereka gitu ya. Kemudian kita bisa deploy satu, atau penyerangnya bisa deploy satu layanan yang menggunakan API key milik mereka itu sangat tidak diharapkan. Dan itu perbedaan ya sedikit antara client side dan di sini ada informasi yang terkandung pada server side yang nggak bisa kita akses secara langsung pada klien. Contohnya menggunakan ini, kita harus menggunakan metode tertentu untuk mengambil datanya atau melakukan request. Kalau client side kita bisa baca secara langsung. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan code-nya 8291, kemudian kita enter dan di sini view source can be useful. Ini adalah teknik universal yang kita lakukan saat pertama kali kita menguji keamanan dari sebuah website. Di sini kita lihat dari inspect elemen ya, supaya bisa kita copy gitu kan. Kita klik 2 kali itu, kemudian nanti kita masukkan ke dalam, paste ke dalam sini. Saya udah nggak bisa paste lagi ya, karena udah terlanjur diselesaikan tantangannya. Oke guys, menarik kan untuk tantangan pertama dari Trap Source ini. Uh, Gua berharap penjelasan gua dapat membantu teman-teman dalam memahami apa sih maksud atau inti dari tantangan ini. Karena banyak sekali ya kita ngikut
challenge CTF, tapi kita cuman ingin solve dari CTF-nya aja. Kita ingin menyelesaikan CTF-nya aja, bukan melihat apa sih apa yang bisa kita pelajari dari ini gitu ya. Jadi saya berkata kira-kira dari beberapa video ke depan kita akan membahas tentang challenge CTF pada Cyber Apocalypse beserta penjelasannya supaya teman-teman bisa memahami maksud dari tantangan ini. Oke guys, thank you ya buat yang udah menyimak sampai di detik ini. Kita kembali di next video. Salam buat para cyber security.